kita masuk dalam materi yang ketiga dengan judul Akuntansi Piutang. Dalam Buletin Teknis SAP nomor 02 tahun 2005 menyatakan, piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dan debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Klasifikasi akuntansi piutang. Pertama, pungutan yang terdiri atas piutang pajak daerah pemerintah provinsi, piutang pajak daerah pemerintah kabupaten atau kota, piutang retribusi, piutang pendapatan asli daerah lainnya. Kemudian, perikatan yang terdiri atas pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas. Kemudian, transfer atas pemerintah yang terdiri atas piutang dana bagi hasil, piutang dana alokasi umum, piutang dana alokasi khusus, piutang dana otonomi khusus, piutang transfer lainnya, dan piutang bagi hasil dari provinsi. Kemudian, tuntutan ganti rugi terdiri atas piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, dan piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, piutang pendapatan, yang terdiri dari piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, laporan piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya, piutang pendapatan lainnya. Yang kedua, piutang lainnya terdiri dari bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar rangkaian pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, dan uang muka. Berikutnya, pengakuan. Piutang dapat diakui saat timbul klaim atau hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika: pertama, diterbitkan surat ketetapan dokumen yang sah; kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; ketiga, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut. 1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Atau 2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk WP yang mengajukan banding. Atau 3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Baik, kita masuk dalam penilaian. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisian piutang adalah kualitas piutang. Selanjutnya, mengenai kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, mengenai kualitas piutang lancar, yaitu maksudnya apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai piutang kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan. Dan yang ketiga, mengenai piutang kualitas diragukan, apabila dalam jangka 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan. Dan yang keempat, mengenai piutang kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya, mengenai piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar dan berikut adalah merupakan contoh penyajian piutang dalam neraca pemerintah daerah. Selanjutnya, pengungkapan. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang. Yang kedua, rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Yang ketiga, penjelasan atas penyelesaian piutang. Yang keempat, jaminan atau sisa jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi atau tuntutan pembendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui damai maupun pengadilan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.